Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Muhammad Abdul Aziz, Sarjana Komputer, Magister Komputer, salah satu dosen tetap di Program Studi Teknik Informatika Universitas Boyolali. Pada kesempatan ini, saya memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Pengenalan Pemrograman. Sebagai dosen yang telah menerapkan kriteria perguruan tinggi, yang terdiri dari pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat, saya menerapkan metode pembelajaran DIA yang merupakan singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery sendiri di mana saya menyiapkan beragam materi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini untuk membantu mahasiswa belajar secara mandiri sehingga materi yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Kemudian interaction atau interaksi, yaitu kegiatan tatap muka antara dosen dengan mahasiswa dalam membahas materi perkuliahan agar dapat mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan. Serta asesmen, yaitu memberikan tugas terstruktur yang telah direncanakan, misal menyelesaikan kuis atau studi kasus guna mengukur kemampuan mahasiswa dalam memahami materi pembelajaran secara objektif. Sebelum masuk ke dalam penjelasan metode pembelajaran yang saya terapkan, terlebih dahulu saya akan memaparkan secara rinci tentang mata kuliah yang saya ajarkan, yaitu mata kuliah Pengenalan Pemrograman. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib program studi dengan bobot 3 SKS dan berada di semester 1. Mata kuliah Pengenalan Pemrograman mengkaji 9 pokok bahasan, yaitu yang pertama konsep dasar pemrograman, kemudian yang kedua sejarah dan jenis-jenis bahasa pemrograman, yang ketiga software dan tools pemrograman, yang keempat konsep dasar kodik, yang kelima variabel dan tipe data, yang keenam pengulangan, yang ketujuh percabangan, yang kedelapan function, dan yang terakhir adalah array. Capaian pembelajaran atau yang biasa disingkat CPL pada mata kuliah Pengenalan Pemrograman ini dapat diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau biasa disingkat CPMK. Kemudian dari CPMK dapat dijabarkan menjadi sub CPMK, di mana seluruh capaian pembelajaran telah selaras dengan profil lulusan program studi, yaitu lulusan memiliki kemampuan menganalisis persoalan komputing, serta menerapkan prinsip-prinsip komputing dan disiplin ilmu relevan lainnya untuk mengidentifikasi solusi bagi organisasi. Capaian pembelajaran pada mata kuliah Pengenalan Pemrograman terdiri dari beberapa aspek, yaitu yang pertama aspek pengetahuan dengan kode CPL 03, menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan ilmu komputer atau informatika dalam mendesain dan mensimulasikan aplikasi teknologi multiplatform yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Kemudian yang kedua, aspek keterampilan khusus dengan kode CPL 08, kemampuan mengimplementasi kebutuhan komputing dengan mempertimbangkan berbagai metode atau algoritma yang sesuai. Dan yang terakhir, aspek keterampilan umum dengan kode CPL 06, memiliki kemampuan pengelolaan atau managerial team dan kerjasama atau teamwork, manajemen diri, mampu berkomunikasi secara lisan maupun tertulis dengan baik, dan mampu melakukan presentasi. Capaian pembelajaran tersebut kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau yang biasa disingkat dengan CPMK, yang terdiri dari yang pertama CPMK 031, mahasiswa mampu menguraikan konsep dan istilah-istilah dalam pemrograman dengan benar. Kemudian yang kedua CPMK 081, mahasiswa mampu mendeteksi dan menentukan kebutuhan pemrograman dengan benar. Dan yang terakhir CPMK 061, mahasiswa mampu membangun kerjasama tim dalam memecahkan permasalahan pemrograman dengan benar. CPMK tersebut kemudian dapat dijabarkan lagi menjadi sub CPMK dan dibagi menjadi 14 kali pertemuan, tidak termasuk UTS dan UAS. Sub CPMK tersebut terdiri dari 6 bagian, yaitu pertama, mahasiswa mampu menguraikan konsep dasar pemrograman dengan benar setelah mengikuti perkuliahan. Yang kedua, mahasiswa mampu menguraikan istilah-istilah dalam pemrograman dengan benar setelah mengikuti perkuliahan. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menentukan kebutuhan tools pemrograman dengan benar setelah mengikuti perkuliahan. Dan yang keempat, mahasiswa mampu mendeteksi kebutuhan kode pemrograman dengan benar sesuai dengan studi kasus yang diberikan setelah mengikuti kegiatan praktikum perkuliahan. Yang kelima, mahasiswa mampu bekerjasama untuk memecahkan permasalahan pemrograman dengan benar sesuai dengan studi kasus yang diberikan setelah mengikuti praktikum perkuliahan. Dan yang terakhir,
mahasiswa mampu membuat program sederhana dengan benar sesuai dengan studi kasus yang diberikan setelah mengikuti praktikum perkuliahan. Dalam aspek delivery, untuk mendukung kegiatan pembelajaran yang saya gunakan, menggunakan berbagai literatur jurnal penelitian dan pengabdian saya, tentunya yang relevan dengan materi perkuliahan yang saya berikan. Kemudian pada aspek interaksi, saya menggunakan model pembelajaran kontekstual, di mana saya mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata, sehingga mahasiswa dapat melihat relevansi langsung dari apa yang mereka pelajari dengan kehidupan sehari-hari dan karirnya di masa depan. Yang kemudian saya kombinasikan model interaktif learning dengan menyampaikan materi kepada mahasiswa, kemudian meminta feedback dari materi yang telah disampaikan melalui pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Kemudian membuka diskusi. Selanjutnya, aspek asesmen yang saya lakukan yaitu proses penilaian kepada hasil pembelajaran mahasiswa yang dilakukan secara objektif sesuai dengan kemampuan mahasiswa itu sendiri. Adapun poin-poin penilaian sudah saya paparkan dalam kontrak kuliah sebelum kegiatan perkuliahan dimulai. Teknologi informasi yang saya gunakan dalam proses pembelajaran, baik secara delivery, interaksi, dan asesmen, adalah dengan menggunakan platform LMS dan Zoom untuk memberikan materi, mengisi presensi mahasiswa, mengumpulkan tugas, dan pertemuan secara daring. Sebagai penutup, demikian pemaparan saya terkait 3 aspek, yaitu delivery, interaction, dan assessment, yang saya terapkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Selanjutnya, saya akan tampilkan micro teaching proses pembelajaran di kelas secara luring, yaitu mata kuliah pengenalan pemrograman. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mas Artul, silahkan dipimpin doa ya. Baik, Pak Aziz. Baik, sebelum melakukan kegiatan perkuliahan pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Arthur. Baik, Pak Aziz. Ya, pada pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang konsep dasar coding. Ya, namun sebelum itu saya akan bacakan tentang capaian pembelajaran mata kuliah pada pertemuan kali ini. Ya, capaian pembelajarannya, mahasiswa mampu menguraikan mengenai konsep dasar coding dan istilah-istilah dalam coding dengan benar. Yang kedua, mahasiswa mampu mendeteksi dan menentukan kebutuhan pemrograman dengan benar. Oke, sebelum kita menuju materi pokok, kita akan membahas materi sebelumnya terlebih dahulu, ya, di mana pada materi sebelumnya kita membahas tentang programming tools. Ada yang masih ingat programming tools yang paling sering digunakan oleh programmer itu apa aja? Oh ya, boleh. Mas Yoga, silakan. Apa? Untuk tool yang sering digunakan programmer ada kode editor sama ADA. Iya, betul ya. Jadi programming tools yang paling sering digunakan oleh programmer itu ada kode editor dan Integrated Development Environment atau yang disingkat dengan IDE. Di mana kode editor sendiri itu ada Visual Studio Code, ada Notepad++, dan Sublime Text. Sedangkan untuk IDE sendiri, itu biasanya ada IntelliJ, terus ada NetBeans, dan PyCharm. Oke, terus apa itu coding ya? Jadi pertanyaannya apa itu coding? Ya, coding sendiri adalah sebuah kegiatan untuk menulis baris-baris kode dari suatu bahasa pemrograman. Tujuannya bisa untuk berkomunikasi dengan komputer agar komputer mengerti dan mengeksekusi perintah yang kita tuliskan. Itu adalah tujuan oleh coding. Ya. Kenapa seperti itu ya? Karena komputer itu dia hanya mengenal bahasa mesin. Bahasa mesin itu biasanya dikodekan dengan kode binary yang terdiri dari angka 1 dan 0. Makanya dia membutuhkan bahasa pemrograman yang nanti akan ditranslatekan ke bahasa mesin. Itu. Dan ini adalah salah satu istilah-istilah dalam coding ya. Yang pertama ada sintaks ya. Sintaks sendiri adalah serangkaian aturan yang mendefinisikan kombinasi penulisan karakter yang benar dalam sebuah
bahasa pemrograman. Jadi sintaks itu adalah aturan baku dalam menulis kode program. Nah, setiap bahasa pemrograman itu memiliki aturannya sendiri-sendiri, memiliki sintaksnya sendiri-sendiri. Ya, nanti bisa kalian coba ya. Di sini kita mulai latihan. Silahkan kita nanti dibuka di situs www.w3schools.com ya. Di situs itu menyediakan IDE berbasis online sehingga kita tidak perlu menginstal IDE terlebih dahulu. Ya. Setelah dipilih, silahkan kalian pilih bahasa pemrogramannya. Yang pertama nanti kita akan memilih pertama bahasa pemrograman Python, yang kedua kita akan memilih bahasa pemrograman Java. Ya, bisa dipilih yang Python terlebih dahulu, terus kalian cari menu Try it yourself. Itu ditekan ya. Nah, kalau sudah ya ini ya. Sudah, Pak. Kalau sudah nanti bisa dibuka. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Kalau di tempat kalian mungkin tampilannya Hello World ya. Nah, kan di sini saya sudah modifikasi sedikit jadi Hello Mahasiswa. Jadi yang di dalam tanda kurung itu bisa kalian modifikasi sendiri ya. Terserah nanti kalian modifikasi kayak gimana. Nah, ini adalah aturan contoh atau contoh sintaks pada bahasa pemrograman Python. Untuk menampilkan teks Hello Mahasiswa, dia membutuhkan perintah print terus ada rangkaian string ya, Hello Mahasiswa. Nah, itu untuk contoh sintaks dan Python. Sekarang kalian bisa pindah klik ke bahasa pemrograman Java. Ya, di bahasa pemrograman Java ini ada contoh sintaksnya ya. Di sini contoh sintaksnya berbeda dengan bahasa pemrograman Python yang sebelumnya. Ya, di sini kita harus ada public class dulu, ya, terus ada public static void, ya, baru sysout, println, hello mahasiswa. Ya, jadi sama-sama menampilkan teks, tetapi kode programnya berbeda atau aturan sintaksnya berbeda. Ya, jadi itu yang membedakan setiap bahasa pemrograman memiliki sintaks yang berbeda-beda. Oke, istilah lainnya selain sintaks, ya ini ya, ini meme untuk programming ya. Jadi ketika nanti kalian ada merubah sedikit ya mungkin dari sintaks-sintaks tersebut tidak sesuai aturannya, maka akan terjadi error. Ya. Makanya sering ada meme, the first rule of programming is if it's work, don't touch it ya. Jadi jika ini kerja, jangan disentuh-sentuh atau dirubah-rubah. Itu pasti nanti kerubah sedikit saja akan terjadi error. Nah, istilah yang kedua setelah sintaks yaitu adalah semantik ya. Semantik sendiri adalah interpretasi atau makna dari rangkaian kode yang ditulis pada suatu kode program ya. Jadi semantik sendiri ini kadang-kadang mengalami misinterpretasi ya. Jadi contohnya seperti ini. Ya. Di sini ada variabel X dengan nilai 4 dan variabel Y dengan nilai 5. Tujuannya kita akan mengubah variabel X ini atau menukar ya variabel X dengan variabel Y. Contohnya ini ya, kita tukar X sama dengan Y sama dengan X. Terus kita tampilkan ya, kita perintahkan, kita print. Nah hasilnya X-nya sama dengan 5, Y-nya sama dengan 5. Kan harusnya ketukar ya, tapi tetap sama. Nah ini adalah misinterpretasi. Contoh lainnya dari misinterpretasi dari contoh semantik ya, atau biasanya kita nyebutnya dengan semantic error ya. Ini seperti yang di kehidupan sehari-hari di kalkulator ya. Kalian punya kalkulator kan di HP kalian masing-masing ya? Ya. Ya. Kalian kalau mengetikkan 2 tambah 2 kali 6, hasilnya berapa? Berapa? Di kalkulator. Ya. Hasilnya 14. Nah, padahal kan yang kita mau sebenarnya bukan itu ya. Yang kita mau 2 tambah 2
kali 6, harusnya hasilnya 24. Kalau yang diterjemahkan di bahasa di kalkulator kalian itu 2 tambah 2 kali 6. Ya, jadi ini misinterpretasi ya sebenarnya. Kan bisa juga kita ya itu nanti kalau di bahasa pemrograman itu ada namanya hierarki aritmatika. Jadi yang pertama itu yang dikerjakan yang ada di dalam kurung. Baru perkalian dan pembagian, terus yang terakhir adalah penjumlahan dan pengurangan. Ya, jadi makanya sering kadang-kadang itu kalau ada yang bilang kalkulatornya wong betul lagi error ya, ada menjual itu error, ya itu karena mungkin salah misinterpretasi saja ya, itu salah untuk menginputkan di dalam kalkulatornya. Oke, selanjutnya yaitu adalah statement. Jadi statement sendiri ini adalah unit sintaks pada bahasa pemrograman untuk menyatakan aksi atau tugas yang harus dilakukan. Nah, contohnya seperti ini ya. X sama dengan 4 itu adalah statement untuk membuat sebuah variabel X. Jadi ini statement ya. Dan print nama titik 2 yes, ini adalah statement untuk menampilkan teks pada layar. Ya. Jadi ini statement ini contohnya kayak gini ya, bisa perintah, bisa variabel. Oke. Selanjutnya adalah expression ya. Expression itu adalah entitas sintaks yang menghasilkan sebuah nilai ya, yang di dalamnya itu terdiri dari variabel, fungsi, konstanta, operator dan lain-lain. Ya, contoh expression ya seperti ini ya. Jadi bisa 5 X sama dengan 5 atau X ini tuh statement di atasnya ya, di bawahnya X plus 1. Oke, quiz ya. Nah, kalau X sama dengan 4 plus 2 itu artinya apa? Konstanta atau statement? Ya, itu bisa bisa statement, bisa expression ya. Oke. Nah, itu bisa dua-duanya. Oke, ada pertanyaan? Pak, saya mau izin bertanya. Dari contoh semantik tadi, kok bisa terjadi kesalahan makna dan bagaimana cara penyelesaiannya, Pak? Oke ya, pertanyaan yang bagus ya, Mbak Mel. Jadi ada penyelesaiannya ya. Jadi ini penjelasannya. Saya jelaskan. X sama dengan 4, Y sama dengan 5. Terus ketika kita mau tukar ya, sebenarnya kode program itu dia dieksekusi baris per baris. Jadi ketika baris ketiga yang X sama dengan Y, artinya nilai X di awal itu sudah berubah menjadi 5. Dan ketika kita definisikan Y itu sama dengan X, maka Y itu juga akan tetap menjadi 5 karena X-nya itu sudah menjadi 5 sebelumnya. Kayak gitu ya. Jadi penyelesaiannya itu bisa kita menggunakan variabel baru ya, atau bisa kita tukarnya definisikan secara langsung seperti ini, Y-nya sama dengan 4, atau kita bisa ya seperti ini ya, kita bisa tambahkan variabel baru, misalkan variabel Z gitu ya. Oke, ini ada quote dari Nelson Mandela ya. Kemuliaan terbesar dalam hidup tidak terletak pada tidak pernah gagal, tetapi dalam bangkitnya dari setiap kali kita gagal ya. Jadi setiap programmer itu setiap kali kita error jangan pernah menyerah ya. Karena itu adalah letak kemuliaannya di situ. Semakin kita sering error, semakin kita sering belajar. Oke, tugasnya besok buatlah tentang program sederhana ya untuk menampilkan biodata mahasiswa. Ya, nanti dikumpulkan di LMS ya. Dan ini sekalian boleh refleksi diri untuk mengetes seberapa pemahaman kalian tentang materi yang telah saya sampaikan. Bisa di-scan, nanti kalian isi di situ. Selanjutnya untuk presensi nanti kalian mengisi di LMS ya. Oke, ini referensinya dari pertemuan kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.